Pelatih Madura United, Rahmat Darmawan memberikan petua kepada anak asuhnya selama perpanjang masa libur latihan. Madura United memutuskan untuk meliburkan para pemainnya hingga tanggal 29 Mei mendatang. Hal ini berkaitan dengan keputusan PSSI dan PT LIB yang menunda kompetisi Shopee Liga 1 2020 sampai Juni. Melihat keputusan itu, pelatih Madura United, Rahmat Darmawan meminta anak asuhnya untuk tetap melakukan social distancing di rumah masing-masing. Rahmat juga menjelaskan bahwasannya libur bagi para pemain hanya sampai tanggal 14 April, namun melihat kondisi dan juga mengacu kepada keputusan PSSI maka libur diperpanjang hingga tanggal 29 Mei. Meskipun tidak ada program latihan secara khusus dari tim pelatih, namun Rahmat Darmawan meminta Greg dan rekan-rekannya untuk tetap inisiatif berlatih sendiri di rumah. Ya, tidak ada penugasan khusus, kita terus ingatkan untuk pemain latihan sendiri. Habis bagaimana lagi latihan secara grup kecil juga rentan kan, ujarnya. Penghentian sementara Liga 1 2020 membawa konsekuensi tidak mengenakan bagi setiap klub termasuk Borneo. Manajemen tim berjuluk Pesut Etam itu berharap segenap pemain dapat menjaga kebugaran selama masa jeda kompetisi. Seperti diketahui, Liga 1 2020 dihentikan sementara waktu sejak tanggal 15 Maret lalu. Awalnya, kompetisi diberhentikan selama 2 pekan dan direncanakan bergulir kembali pada awal April tahun 2020. Namun, wabah virus corona COVID-19 yang meluas di tanah air membuat Liga 1 2020 dihentikan hingga tanggal 29 Mei. Meski dihentikan hingga Mei, kompetisi baru akan dilanjutkan pada tanggal 1 Juli tahun 2020 sesuai arahan dari PSSI. Waktu jeda selama 3 bulan tersebut sama seperti liburan. Meski tak ada jadwal kompetisi, Borneo berharap Diego Michels dan kawan-kawan dapat bersikap profesional dalam menjaga kebugaran. Sebenarnya saya tidak khawatir. Semua pemain profesional, hanya mengingatkan saja agar tetap berolahraga, tutur Presiden Borneo Nabil Hussein, sebagaimana dilansir dari laman resmi Liga Indonesia. Striker klub Liga Semarang, Bruno Silva, ternyata memiliki keinginan terpendam untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Pemain asal Brasil ini mengungkapkan bahwa ada 2 alasan kuat yang membuat bintang PSIS itu memiliki keinginan untuk dinaturalisasi. 2 alasan itu yakni sikap masyarakat dan kultur yang ada di Indonesia. Menurut Bruno Silva, 2 faktor ini yang membuat ia cinta dengan Indonesia dan ingin menjadi WNI jika ada kesempatan. Ya betul, jika saya ada kesempatan, saya ingin menjadi orang Indonesia. Saya suka sekali dengan orang-orang yang ada di sini karena sangat baik. Selain itu kultur masyarakat di sini juga membuat saya jatuh cinta, tutur Bruno Silva. Ketika disinggung apakah keinginan Bruno Silva karena faktor Otavio Dutra yang sudah menjadi WNI setelah sebelumnya juga sama-sama berasal dari Brasil, Bruno dengan tegas menjawab tidak dan keinginannya untuk menjadi naturalisasi tidak ada sangkut pautnya dengan bek Persija Jakarta ini. Tidak karena dia, saya ingin jadi WNI karena 2 hal tadi masyarakat dan kultur, tegasnya. Pemain klub Liga 1 2020 Bayangkara, Sadil Ramdhani, memberikan pesan menohok di media sosial menyusul kasus penganiayaan terhadap seorang wanita yang dihadapinya. Sadil kembali tersandung masalah hukum. Kali ini, Sadil disangka telah melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap seorang warga di Kendari, Sulawesi Tenggara. Kini setelah melakukan penyelidikan, Kepolisian Resor Kendari telah menetapkan status hukum penggawa Bayangkara, Sadil Ramdhani menjadi tersangka. Di tengah kasus yang dihadapinya tersebut, mantan pemain Pahangfa tersebut menulis sebuah pesan melalui akun media sosial Instagram, Sabtu tanggal 4 April. Dalam pesannya tersebut, gelandang 21 tahun tersebut mengaku akan terus melangkah tanpa mempedulikan omongan orang-orang. Tetap melangkah dan semangat untuk bekerja tidak peduli dengan orang-orang yang telah mereka ucapkan terhadapmu karena sesungguhnya mereka tidak mengerti dan tidak tahu apa yang telah terjadi, tulis Sadil. Ingat harga diri keluarga lebih penting dari apa yang dicapai sekarang bahkan tidak ada apa-apanya.
Kamu sebagai laki-laki wajib untuk mempertaruhkan dan mempertahankan harkat dan martabat keluargamu, lanjutnya. Terkait dengan kasus penganiayaan tersebut, Sadil Ramdhani sudah diperiksa sebanyak 2 kali. Hasil pemeriksaan kali ini Sadil disangkakan telah melanggar 2 pasal KUHP dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Manajemen Persipura Jayapura tak mau egois untuk mendesak kapan kompetisi Liga 1 akan kembali dilanjutkan. Manajemen klub berjuluk Mutiara Hitam itu tetap mengikuti kebijakan yang diambil oleh PSSI dan PT LIB. Meski baru saja diputuskan oleh Otoritas Sepak Bola Indonesia bahwa kompetisi terancam dihentikan jika status tanggap darurat virus corona diperpanjang, namun manajemen Persipura siap legowo dengan hasil keputusan akhir nanti. Kita menyerahkan sepenuhnya keputusan pada PSSI dan LIB. PSSI pasti punya komunikasi dengan FIFA dan pemerintah, jadi mereka lebih tahu langkah apa yang harus diambil, ungkap asisten manajer Persipura, Bento Madubun. Kita tidak mau mendesak dan menekan dengan alasan apapun, karena ini bukan urusan sepele, tambahnya. Berbagai upaya dilakukan jajaran pelatih Persib Bandung untuk menghindari pemain dari kejenuhan di tengah isolasi diri akibat pandemi virus corona. Salah satu cara yang dilakukan adalah memberikan keleluasaan kepada pemain dengan menciptakan materi latihan sendiri. Pelatih fisik Yaya Sunarya mengutarakan, mereka hanya memberikan program latihan kepada pemain. Sedangkan dalam penerapannya diserahkan kepada masing-masing individu. Menurutnya, setiap video yang dikirim pemain akan dilombakan. Hanya saja, Yaya tidak menyebutkan hadiah bagi pemenang lomba latihan mandiri itu. Yaya menyatakan, tujuan lomba ini agar program latihan tetap menarik meski tidak bertatap muka secara langsung. Kami berusaha memanage program-program yang diberikan. Dalam 1 minggu ada recovery latihan. Misalkan, pemain bisa membuat program latihan sendiri, artinya pemain berlomba untuk memberikan video latihannya sendiri. Bebas apa saja, ujar Yaya dilansir laman resmi klub. Jadi dalam 1 pekan itu ada 2 hari sesi recovery latihan yang bisa dipergunakan.